Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kaisa Jahwa Salsabila, Ristiana Siti Salimar, dan saya sendiri Raisa Bagus Asyarya. Di sini kami akan membahas tentang Elisa. Yuk disimak videonya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai teknik ELISA. Jadi, teknik ELISA merupakan salah satu teknik imunologi yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kadar dari aktivitas atau respon ekspresi protein dan status reaksi imun dari reaksi individu atau respon imun. Dalam perkembangannya, teknik imunologi tidak hanya bisa dilakukan dengan metode ELISA saja, tetapi juga metode imunohistokimia atau IHC, metode Western blot, metode amino acid, metode FACS analisis. Pada metode ELISA, spesimen yang biasa dipakai biasanya berupa cairan, misalnya seperti serum atau hasil ekstraksi dalam bentuk infusa berbagai bahan. Apabila spesimen berupa serum, maka masuk dalam ranah pemeriksaan serologik yang mempelajari reaksi antigen dan antibodi secara in vitro. Pemeriksaan serologik ini sering dilakukan sebagai upaya menegakkan diagnosis, walaupun saat ini pemeriksaan serologik tidak terbatas pada penyakit infeksi. Namun untuk penunjang diagnosis penyakit infeksi, memang hal yang sering dilakukan itu menggunakan metode ELISA. Pengamatan secara in vitro terhadap perubahan kompleks antigen antibodi sangat mungkin dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk metode ELISA ini, dan sangat membantu dalam menegakkan diagnosis dan pengembangan penelitian. Lalu ELISA atau penetapan kadar imunoglobulin dengan menggunakan antibodi sekunder berlabel enzim merupakan uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Keunggulan teknik ini diantara lainnya adalah memiliki teknik pengerjaan yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Juga ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Jika sedang mencari antibodi, maka plat ELISA dikuat dengan antigen yang sesuai, demikian pula sebaliknya. Nah, jika sedang mencari antigen, maka plat yang disediakan dikuat dengan antibodi yang sesuai. Dalam perkembangan kemajuan teknik imunologi, teknik ELISA telah banyak digunakan untuk berbagai macam bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja metode ELISA. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode ELISA indirect untuk mendeteksi antibodi pada sampel. Pertama yaitu mikrotiter dilapisi dengan antigen yang sudah dimurnikan dengan membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan selama 30-60 menit. Lalu dilakukan proses penyucian yang berguna untuk membilas antigen yang tidak terikat dengan buffer. Yang ketiga, sampel serum yang akan dideteksi antibodinya ditambahkan dan dibiarkan antibodi spesifik untuk berikatan dengan antigen. Yang keempat, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat. Yang kelima, anti-IgG ditambahkan agar berikatan pada daerah FC pada
antibodi yang spesifik secara kovalen dengan enzim. Yang keenam, dilakukan pencucian untuk membilas kompleks antibodi enzim yang tidak terikat. Yang ketujuh, substrat kromogenik ditambahkan agar dapat dihidrolisis oleh enzim sehingga menghasilkan warna setelah diinkubasi pada waktu tertentu. Yang kedelapan, intensitas warna yang terjadi diukur pada ELISA reader atau spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Nah, semakin pekat warna yang terjadi, semakin tinggi pula kadar antibodi yang ada pada sampel. Lalu yang kedua yaitu ada cara kerja ELISA sandwich untuk deteksi antigen. Yang pertama itu cara kerjanya membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan selama mikrotiter dilapisi dengan antibodi yang sudah dimurnikan dengan waktu 30-60 menit. Yang kedua, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat dengan buffer. Lalu yang ketiga, sampel yang akan dideteksi antigennya ditambahkan dan antibodi dibiarkan untuk berikatan dengan antigen spesifik dari sampel. Yang keempat, dilakukan pencucian untuk membilas antigen yang tidak terikat. Lalu yang kelima, antibodi yang berlabel enzim ditambahkan dan antibodi ini bersifat spesifik untuk epitop dari antigen yang dicari pada sampel. Lalu yang keenam, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang berlabel enzim yang tidak terikat. Lalu yang ketujuh, substrat kromogenik ditambahkan. Substrat ini tidak berwarna yang terikat pada enzim pada antibodi sekunder dan dikonversi menjadi produk hingga terbentuk warna setelah melalui waktu inkubasi. Lalu yang kedelapan, larutan asam pekat sebagai stop solution ditambahkan untuk menghentikan reaksi. Yang kesembilan, intensitas warna yang terjadi diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader atau spektrofotometer. Nah, semakin pekat warna yang terbentuk, maka semakin tinggi pula kadar antigen yang terdapat pada sampel. Kadar antigen dalam sampel dapat diukur menggunakan kurva Expert. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai spesimen dan persiapan spesimen dari ELISA. Nah, sebelum kita menggunakan ELISA, perlunya kita untuk menyiapkan beberapa spesimen dan persiapan spesimen. Untuk spesimen sendiri, yang pertama itu ada serum. Nah, serum itu adalah darah yang diambil dari vena manusia atau hewan yang dibiarkan menggumpal. Nah, serum dipisahkan dari gumpalan darah menggunakan sentrifugasi. Nah, apa sih gunanya pemisahan serum itu? Nah, serum mengandung banyak komponen termasuk protein yang akan diidentifikasi oleh ELISA. Yang pertama serum, yang kedua ada plasma. Nah, plasma juga diambil dari pemisahan darah yang menggumpal menggunakan sentrifugasi. Sama seperti serum, plasma juga mempunyai banyak komponen seperti protein yang akan diidentifikasi. Nah, yang pertama serum, yang kedua plasma, yang ketiga ada cairan tubuh lainnya. Nah, beberapa ELISA dapat menggunakan spesimen lain seperti cairan streptolpinal atau CSP. Nah, air mata, ludah, dan air kecil dan lain sebagainya gitu. Beda-beda gitu di beberapa ELISA. Nah, untuk spesimen ada 3 ya tadi. Dan selanjutnya ada persiapan spesimen. Nah, kalau persiapan spesimen itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada pengenceran. Jika konsentrasi protein target dalam spesimen terlalu tinggi untuk mendapatkan hasil yang akurat, spesimen bisa diencerkan dengan larutan pencair atau buffer yang sesuai sebelum analisis dengan ELISA. Yang pertama pengenceran, yang kedua ada penghilangan endogen. Nah, beberapa spesimen seperti serum dan plasma mengandung protein endogen yang dapat mengganggu hasil dari ELISA ini gitu. Nah, untuk menghilangkan pengaruh ini, spesimen dapat diobati dengan metode penghilangan endogen seperti menggunakan antibodi yang spesifik terhadap protein endogen dan dengan teknik pemurnian tertentu. Pertama pengenceran, kedua penghilangan endogen, ketiga ada pencucian. Pencucian ini sebelum dilakukannya analisis ELISA,
spesimen yang disiapkan harus dicuci dengan pelarut pencuci atau buffer gitu. Nah, untuk menghilangkan apa sih? Menghilangkan kontaminan atau zat-zat lain yang dapat mengganggu hasil dari ELISA. Yang pertama pengenceran, yang kedua penghilangan endogen, yang ketiga pencucian, yang keempat ada pemurnian. Nah, pemurnian ini terkadang spesimen itu terlalu banyak kontaminan, jadi diperlukannya pemurnian lagi gitu. Sebenarnya dari pencucian juga udah ini sih, udah terpisah dari kontaminan lain, cuman kita harus memastikan bahwa yang terbawa itu cuman protein yang kita ingin analisis aja gitu. Jadi diperlukannya step pemurnian lagi gitu. Nah, pada dasarnya persiapan spesimen atau spesimen yang digunakan dalam ELISA bervariasi tergantung pada jenis spesimen yang digunakan, target yang diinginkan, dan kondisi khusus eksperimen yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kita bisa disesuaikan aja gitu sama kondisi nanti itu, apakah kita sebenarnya perlu 4-4-nya atau emang perlu 3 atau lebih ada pemurnian lagi gitu kan, ditentukan, disesuaikan gitu. Baiklah, selanjutnya ada kegunaan ELISA secara umum dan secara klinis. Yang pertama, kegunaan secara umumnya yaitu ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dalam sampel. ELISA juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi antibodi seperti tes HIV atau deteksi COVID-19. Selain itu, ELISA juga dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan alergen makanan seperti susu, kacang-kacangan, dan telur. ELISA juga dapat digunakan sebagai tes darah serologis untuk penyakit seliak. ELISA juga dapat digunakan dalam toksikologi sebagai screening awal untuk mendeteksi beberapa obat. Kegunaan secara klinis yang kedua yaitu ada diagnosis penyakit menular. ELISA dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi seperti HIV, hepatitis, malaria, dan infeksi bakteri dan virus lainnya. Metode ELISA mendeteksi antibodi atau antigen spesifik yang terkait dengan penyakit menular, memungkinkan diagnosis ditegakkan dan dikonfirmasi. Selanjutnya ada screening untuk penyakit autoimun, yaitu ELISA digunakan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh seperti lupus, erythematosus systemic atau SLE, atau rheumatoid arthritis atau RA. Yang ketiga ada hormon. ELISA digunakan untuk mengukur konsentrasi hormon dalam darah seperti hormon tiroid T3, T4, hormon pertumbuhan GH, hormon reproduksi estrogen dan progesteron, dan hormon lainnya. Selanjutnya ada deteksi penanda tumor. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi penanda tumor spesifik dalam darah atau cairan tubuh lainnya. Selanjutnya ada alergi makanan. ELISA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur antibodi IgE spesifik yang terkait dengan reaksi alergi makanan. Selanjutnya ada tes deteksi obat. ELISA dapat digunakan untuk memantau kadar obat dalam darah pasien untuk memastikan bahwa obat diberikan dengan benar. Selanjutnya ada deteksi penanda inflamasi. ELISA digunakan untuk mengukur konsentrasi penanda inflamasi seperti interleukin IL, faktor nekrosis tumor atau TNF, atau protein C reaktif CRP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode ELISA. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari metode ELISA. Yang ke-1, sensitivitas metode ELISA itu sangat tinggi. Metode ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi yang memungkinkan deteksi bahkan jumlah kecil atau antigen antibodi dalam sampel. Sensitivitas yang tinggi membuat metode ELISA ini menjadi metode yang ideal untuk mendeteksi penyakit
infeksi seperti HIV, hepatitis, atau penyakit autoimun. Lalu yang kedua, spesifisitas metode ELISA ini tinggi. Metode ELISA memiliki spesifisitas yang tinggi, yang berarti kemampuannya untuk membedakan target yang diinginkan dari komponen lain dalam sampel. Nah, dengan menggunakan antibodi yang spesifik, metode ELISA dapat mengidentifikasi antigen dengan presisi yang tinggi, meminimalkan kemungkinan hasil palsu positif atau palsu negatif. Lalu yang ketiga, kecepatan dan kemudahan penggunaan. Metode ELISA ini relatif mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan yang kompleks, dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini memungkinkan pengujian yang cepat dan efisien dalam lingkungan laboratorium. Lalu yang keempat, dapat diadopsi untuk pengujian massal. Nah, metode ELISA ini dapat dengan mudah diadaptasi untuk pengujian massal dengan kemampuan untuk menguji banyak sampel sekaligus. Nah, hal ini menjadikannya metode ELISA metode yang ideal untuk screening populasi besar dalam studi epidemiologi atau penelitian klinis. Lalu yang kelima, penggunaan sampel yang beragam. Pada metode teknik ELISA ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis sampel biologis termasuk darah, serum, plasma, air liur, air mata, cairan cerebrospinal, dan masih banyak lagi. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan penggunaan metode ELISA dalam berbagai bidang, termasuk diagnostik medis, riset biomedis, dan industri farmasi. Lalu yang keenam, skala aplikasi yang luas. Teknik metode ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi spesifik dalam berbagai konteks, termasuk diagnosis penyakit infeksi, deteksi alergi, pemantauan terapi, dan penelitian imunologi. Kemampuannya itu untuk mengukur tingkat konsentrasi target yang membuatnya berguna dalam mengamati respon imun dan mempelajari interaksi molekuler dalam sistem biologis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari metode ELISA ini. Yang pertama yaitu sensitivitas terbatas. Meskipun teknik ELISA dapat mendeteksi sejumlah kecil zat target dalam sampel, sensitivitasnya memiliki batas tertentu. Jika jumlah target yang ingin dideteksi itu sangat rendah, maka ELISA mungkin tidak dapat memberikan hasil yang akurat atau sensitif. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada spesifisitas antibodi. Teknik metode ELISA ini menggunakan antibodi untuk mendeteksi zat target. Oleh karena itu, hasilnya sangat tergantung pada spesifisitas dan kualitas antibodi yang digunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.